Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Aleva Jalan-Jalan. Destinasi pertama kami di Pulau Dewata Bali adalah mengunjungi Pantai Melasti yang berada di selatan Pulau Bali yang terkenal sejak 2020. Destinasi wisata di wilayah Bukit Kapur ini menjadi alternatif selain Pantai Sanur dan Pantai Kuta. Lokasi Pantai Melasti ini nggak jauh dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Akses ke pantai ini didukung jalan yang baik dan beraspal, meski berkelok dan kadang sedikit sempit. Pantai Melasti memperoleh namanya karena kerap dijadikan lokasi untuk upacara pembersihan diri atau melasti umat Hindu di Bali. Seiring besarnya perhatian dan keinginan pengunjung untuk piknik ke Pantai Melasti, destinasi wisata ini berbenah. Kini fasilitas lengkap bisa diperoleh para wisatawan di Pantai Melasti. Adapun harga tiket masuk ke Pantai Melasti untuk orang dewasa 10.000, anak kecil 3.000. Tiket masuk belum termasuk biaya parkir yang terdiri dari parkir motor 2.000, mobil 5.000, bus atau truk 10.000. Jam bukanya adalah 24 jam kecuali jika ada kebijakan tertentu dari pengelola. Pantai Melasti berlokasi di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pantai ini memiliki tebing kapur serta urugan dari materi serupa yang diletakkan di bibir pantai untuk mencegah abrasi. Pantai Melasti terletak sejauh 4 km dari Kecamatan Kuta Selatan. Jarak tersebut dapat ditempuh selama kurang lebih 15 menit dengan kendaraan umum. Jika ditempuh dari Denpasar, Desa Ungasan terletak kurang lebih sejauh 34 km. Nggak perlu dilakukan lagi karena keindahan pantai yang bersih, cantik, dan natural ini. Dengan diapit oleh tebing kembar, Pantai Melasti semakin menunjukkan keunikannya dibandingkan dengan pantai lain. Keindahan pantai juga semakin menarik dengan adanya Taman Angsoka yang terinspirasi dari pewayangan Ramayana dan Kori Agung yang berisikan boma. Anjungan Watu Gangga juga menjadi daya tarik wisatawan yang biasanya digunakan untuk tempat melaksanakan upacara. Fasilitas apa aja sih yang ada di Pantai Melasti? Di Pantai Melasti ini kita bisa berenang, dapat snorkeling, duduk santai, menonton tari kecak, berfoto, dan prewedding. Indahnya pasir putih dengan ombak yang tidak terlalu besar menjadi alasan bahwa berenang adalah aktivitas yang tepat. Pesona bawah laut yang masih asri juga menjadi daya tarik dari pantai ini karena belum pernah terjamah menjadikan kegiatan ini cocok dilakukan. Batu karang dan biota laut yang ada di dalamnya membuat siapapun akan terpukau dengan keindahannya. Bagi para wisatawan yang ingin bermain air, maka bersantai-santai di bawah gazebo yang tersedia adalah pilihan yang sangat tepat. Banyak persewaan payung dan kursi di tepi pantai beserta penjual makanan dan minuman untuk melepas penat selama liburan. Sebagai wisata yang dikonstruksi sebagai wisata alam dan budaya, Pantai Melasti mengadakan pagelaran tari kecak Situ Banda yang sedikit berbeda dari yang ada di Uluwatu. Format panggung dan cerita yang dibawakan menjadi ciri khas tersendiri yang ada di pentas. Indahnya setiap sudut Pantai Melasti sangat cocok untuk diabadikan dalam gambar. Sebagai desa adat, para pengelola telah menyediakan berbagai keperluan untuk berfoto. Banyak wisatawan domestik hingga mancanegara yang mengabadikan momen sakral sebelum menikah di sini. Bagi kalian yang sedang mencari beach club menarik di sekitar Pantai Melasti, ada beberapa beach club di Pantai Melasti yang bisa dikunjungi. Beach club ini dinilai instagenik dengan suasananya yang nyaman. Beach club merupakan pub atau bar yang terletak di pinggir pantai. Sekarang ini, beach club sendiri kini sedang tren di kalangan wisatawan Bali. Rekomendasi pertama adalah Tropical Temptation Beach Club. Yang kedua ada Mino Beach Club, dan yang ketiga ada Palmilla Bali Beach Club. Setelah puas menikmati Pantai Melasti,
Kami lanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Pandawa yang tidak jauh letaknya atau berdampingan dengan Pantai Melasti. Pantai Pandawa adalah pantai pasir putih indah di Desa Kutu, Badung, Bali, terkenal dengan tebing kapur dramatis dan patung-patung Pandawa 5 yang dipahat di sisi tebing, menjadikannya pantai rahasia yang kini populer. Pantai ini menawarkan air yang tenang, cocok untuk berenang dan kano, serta fasilitas seperti warung makan dan tempat berjemur dengan daya tarik tambahan berupa pertunjukan tarik kecak api saat matahari terbenam dan pemandangan matahari terbit atau terbenam yang menakjubkan. Daya tarik utama di Pantai Pandawa adalah pemandangan yang ikonik. Jalanan menuruni tebing dengan patung Pandawa 5 yang megah menjadikan spot foto sangat populer. Ada aktivitas air, berenang di air jernih yang tenang, menyewa kano untuk menjelajahi pantai. Budidaya rumput laut menjadi lokasi budidaya rumput laut bisa dilihat di sekitar pantai. Pertunjukan tari tradisional yaitu tari kecak api saat matahari terbenam terutama di akhir pekan, dan pemandangan matahari terbit atau terbenam yang dramatis yang indah di pagi dan sore hari. Lokasi dan akses untuk lokasi terdapat di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Jaraknya sekitar 18 km dari Bandara Ngurah Rai dengan menempuh jarak waktu sekitar 45-60 menit perjalanan. Fasilitas tempat parkir sangat luas, terdapat toilet, warung makan menyediakan makanan lokal dan barat, tempat pijat dan ambulan. Dan Pantai Pandawa juga menyewakan perlengkapan seperti kano dengan single dan double, serta kursi berjemur dengan payung. Tips berkunjung ke Pantai Pandawa adalah bawalah uang tunai untuk biaya masuk, parkir, sewa, dan pembelian di warung-warung. Dan datanglah pagi hari untuk menghindari keramaian atau sore hari untuk menikmati sunset. Spot foto ikonik dan terbaru yang ada di Pantai Pandawa menurut versi kami adalah yang pertama, Gerbang Tebing Kapur. Jalanan yang membelah Tebing Kapur raksasa atau tebing tanah barak saat Anda menuju pantai adalah spot foto klasik dan tetap populer. Patung Pandawa 5 dan Dewi Kunti. Patung-patung megah di dinding tebing ini menjadi latar belakang yang dramatis dan artistik. Dari atas tebing atau area cafe, naiklah ke area atas, terkadang ada biaya tambahan atau shuttle untuk pemandangan panorama pantai, tebing, dan Samudra Hindia dari ketinggian. Seringkali tersedia kafe dengan balkon. Spot kano di laut. Sewa kano untuk mendayung di air yang tenang dan jernih dengan latar belakang tebing kapur megah, sangat bagus untuk foto dari sisi laut. Aktivitas para layang. Jika Anda suka petualangan, coba ini para layang dari Bukit Timbis untuk pemandangan spektakuler dari udara, bisa jadi spot foto atau video yang unik. Kecak Fire Dance, pertunjukan budaya khas Bali di panggung terbuka sisi barat, memberikan suasana berbeda untuk diabadikan. Area pasir putih, hamparan pasir putih bersih dan air laut yang jernih, cocok untuk foto santai di tepi pantai. Kali ini kami akan mengunjungi destinasi Pantai Tanah Barak yang terletak bersebelahan dengan Pantai Pandawa. Tebing Tanah Barak sempat longsor di Januari 2025, tapi sudah ditangani cepat oleh pengelola dan Dinas PUPR di Bali. Untuk akses kendaraan,
tidak bisa ke tebing. Pengunjung naik shuttle atau berjalan kaki dari area Pantai Pandawa. Untuk area foto sendiri masih ada pembatasan di area tebing untuk foto-foto, namun tempat ini tetap bisa dikunjungi. Untuk harga tiket masuk sekitar 8.000 untuk dewasa dan 3.000 untuk anak-anak plus parkir. Untuk jam operasionalnya sendiri umumnya buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Aktivitas yang dapat dilakukan di Tanah Barak adalah menikmati pemandangan tebing karst, ombak biru, dan aktivitas budaya. Ada acara seperti amazing race dan edukasi karang. Tips bagi para pengunjung ke Tanah Barak, manfaatkan shuttle dari Pantai Pandawa untuk menuju Tanah Barak, dan datang pagi untuk menghindari keramaian dan mendapat foto terbaik. Secara keseluruhan, Tanah Barak tetap menjadi destinasi yang menarik di Bali pada tahun 2025, meskipun ada penyesuaian akses pasca longsor dan isu over tourism yang perlu diperhatikan. Setelah selesai melakukan pembelian tiket, setiap pengunjung mendapatkan satu minuman. Setelah menunggu antrian, akhirnya tiba giliran kita untuk berangkat menggunakan kendaraan shuttle menuju ke Tanah Barak. Sepanjang perjalanan menuju ke Tanah Barak, kita akan disuguhi pemandangan tebing-tebing karst yang sangat indah, serta view pemandangan laut yang sangat lepas dan sangat indah. Sesekali juga kita akan melihat aktivitas para layang di ketinggian. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai lokasi Tanah Barak. Setelah beberapa saat kita mengendarai shuttle, maka kita sampai di lokasi Tanah Barak. Dan inilah dia, Tanah Barak yang berlokasi di Pantai Pandawa, Bali. Setelah puas menikmati pemandangan dan aktivitas foto-foto dan pengambilan video, kami kembali mengantri shuttle untuk berangkat menuju ke tempat parkir kendaraan yang berada di bawah. Perjalanan kami lanjutkan untuk makan siang di Nasi Tempong Indra yang terletak di Jalan Dewi Sri. Nasi Tempong Indra Bali adalah sebuah tempat wisata kuliner Bali murah dan halal yang menyajikan nasi tempong.
makanan khas Banyuwangi yang terkenal dengan sambal dadaknya yang super pedas. Nasi tempong adalah nasi putih yang disajikan dengan sayuran rebus, lauk-lauk seperti ayam, ikan, tahu, tempe, dan ikan asin, serta sambal dadak yang terbuat dari cabai rawit, bawang putih, garam, dan terasi. Menu nasi tempong ini cocok untuk Anda yang suka makanan pedas dan ingin mencoba sensasi kuliner berbeda di Bali. Nasi tempong Indra Bali di Kuta dan Legian adalah warung makan dengan paket nasi tempong sebagai menu unggulannya. Pemilik warung yaitu Indra Setiawan merupakan orang asli dari Banyuwangi. Warung makan ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2013 dan memiliki 2 cabang di Bali yaitu di Jalan Raya Kuta dan Jalan Dewi Sri Legian. Nasi tempong Indra Bali buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga jam 12 malam. Oke, sekian dulu perjalanan kami di Bali kali ini. Saksikan video kami selanjutnya masih jalan-jalan di Pulau Dewata Bali. Sampai bertemu di trip kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.